Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai aja Pak ya. Ya. Pada tema kali ini kita akan membawakan pengantar atau refresh untuk perspektif pengelolaan irigasi Pak. Jadi saya akan memulai dari sejarah dari pengelolaan SCA atau irigasi pasca reformasi yang terbagi menjadi 4 periode, di mana periode 1998 sampai 2000 itu periode yang boleh disebut periode pasang surut pengelolaan irigasi. Jadi masih mencari bentuk pengelolaan irigasi yang terdesentralisasi. Kemudian ada periode berikutnya di 2004 ini periode di mana penyusunan atau terbitnya Undang-Undang 7 tahun 2004 sampai Undang-Undang 2007-2004 Pak ya. Kemudian dari itu ada proses pembatalan Undang-Undang 7 tadi yang kembali ke Undang-Undang 11 tahun 74 itu di periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 Pak ya. Sebelum terbitnya undang-undang yang terbaru Undang-Undang 17 tahun 2019 itu. Nah, selanjutnya bahwa seperti kita ketahui bahwa secara peraturan atau perundangan terkait dengan pengelolaan irigasi sudah komplit ya, mulai dari perencanaan atau di perencanaan kriteria perencanaan atau KP itu sudah komplit Pak, dari 10 KP. Kemudian untuk OP pun juga boleh dibilang blanko O, blanko P itu sebenarnya kan sudah ada semua Pak. Cuman bagaimana komitmen komitmen balai atau untuk melaksanakan itu. Nah, dengan mengingat komplitnya NSPK tadi, sampai-sampai belum semua yang dapat kita jalankan, ditambah lagi dengan terbitnya modernisasi irigasi, di mana memberikan peningkatan NSPK, sehingga gap antara kemampuan pelaksanaan pengelolaan irigasi dengan NSPK tadi itu semakin jauh gitu. Ini pertanyaan kami selanjutnya mungkin ke Pak Krasna ya. Kami awal ini mau menanyakan perspektif pengelolaan irigasi, bagaimana irigasi ke depan ini Pak, pengelolaan irigasi ke depan. Jadi bagaimana upaya efisiensi penggunaan air, kemudian lem irigasi untuk multi komoditas di tengah-tengah kelangkaan air. Mungkin itu dulu Pak, nanti sambil berkembang nanti kita ada tanya. Silakan Pak Klas. Ya, tadi yang diceritakan oleh Pak Aris tadi, sebenarnya saya membaginya itu dari sisi dinamika pengembangan irigasi gitu. Jadi setelah kemerdekaan, ya, tujuan ini itu sampai kepada era Orde Baru. Iya. Ya, masih sentralisasi. Betul. Dan utamanya adalah pemenuhan kebutuhan pangan. Itu. Swasembada pangan. Ya, swasembada pangan. Khususnya beras gitu. Sampai kepada tahun 84. Itu ada proses melakukan pembangunan, rehabilitasi, peningkatan sekaligus kita garap dalam rangka memenuhi swasembada pangan. Itu Pak, dari kemerdekaan sampai istilahnya orde lama, orde baru sampai 84. Nah, pada tahun 84 itu kita dinyatakan swasembada beras dan kita dapat dari FAO itu Pak Harto itu, bintang itu penghargaan. Dari FAO ya Pak? FAO. Ya. FAO ya di Roma. Ya. Di Roma. Nah, setelah itu kita swasembada beras. Itu ternyata yang disebut swasembada beras itu tadi tahun itu saja. Betul. Artinya terus ada proses penurunan gitu. Oh, setelah kita sampai swasembada, tahun-tahun berikutnya kok malah turun. Ada gejala penurunan. Karena kita fokus ke infrastruktur Pak ya. Ya. Nah, maka pada tahun 1987 itu ada suatu statement policy itu namanya ya. Statement policy 1987 itu intinya adalah bagaimana menguatkan sistem pemeliharaan kita.
Menguatkan? Menguatkan. Pemeliharaan, OP. Oh, OP. OP-nya itu Ya. kita Ya. Karena Kita- tadi fokus masih infrastruktur, Pak ya. infrastruktur. Karena untuk mengejar swasembada pangan, kemudian sudah swasembada pangan, Nah. ada gejala-gejala menurun. gejala menurun. Jadi kelihatannya kita ini baik pusat, daerah, balai, segala macam proyek-proyek itu lebih bersemangat membangun Ya, daripada melakukan pemeliharaan. pemeliharaan gitu. Sehingga yang kita bangun tadi, katakanlah dia itu level of nya segini, turun karena kita Kinerjanya menurun. kinerja menurun karena OP-nya kurang. Perawatan, betul. Maka statement policy tahun 87 itu adalah Penguatan OP. penguatan OP itu. Oke. Ya, penguatan OP. 87. Nah, setelah ini dilakukan, penguatan OP tadi juga ternyata belum begitu kuat juga gitu. Mohon maaf Pak, ini berarti masih di bawah apa ya? Di Undang-Undang 11 ini kan Pak ya? Oh, Undang-Undang 11 enggak. Kita kan undang-undangnya Undang-Undang 11 ya itu, kemudian kita melahirkan Undang-Undang 7. Ya, berarti kan kalau Bapak tadi sampaikan di tahun 84 sampai 87 lah. Nah, Ya, 84 ya, itu ya. kita kejar-kejarnya untuk infrastruktur tadi Pak. Ya. Membangun infrastruktur. Kemudian 87 pemikiran, loh ini semakin menurun nih produktivitas padinya. Artinya Penguatan OP. OP. Ya. ini kan masih di bawah Undang-Undang 11 itu kan Pak ya? Iya betul. Berarti Iya, ya. iya. Nah, kemudian ketika terjadi reformasi itu tahun-tahun 98 itu kan ya. semua reformasi termasuk irigasi gitu. Irigasi mau kita reform juga. Nah, reformasi irigasi tadi ternyata kebablasan itu. Ya, kalau kita lihat PP 77 sebelum PP 20. Iya. Betul. PP 77 saya ikut itu. Ini zaman masih Pak Doni di sini ya. Doni terus Pak Fata melahirkan PP 77. Intinya bahwa pengelolaan dan pembangunan irigasi itu diserahkan ke daerah semua. IMT, irrigation transfer lah kayak. Irrigation Transfer Management. Ya, itu dibawa ke provinsi sama kabupaten semua, Pak. Semua. Nah, pusat memang pada waktu itu kita kembali ke fungsi pusat itu turbin was. Tahu turbin was? Tur itu pengaturan. Oh, turbin was. Ya. Pengaturan itu ya membuat undang-undang, membuat Ya. ini, membuat ini. Bin itu Bimbingan. pembinaan. Was itu pengawasan. Gitu loh. Pengaturan. Dan tugas-tugas pembangunan itu diserahkan ke provinsi sama kabupaten. Gitu loh. Nah, ini yang dinilai terlalu kebablasan. Itu yang PP 77 Pak ya. PP 77. Sebagai turunan dari Undang-Undang 11. Ya. Masuk Undang-Undang 11. Masih. Undang-Undang 11. Undang-Undang 11 tahun 74. Kalau di Undang-Undang 7-nya kan PP 20 Pak, 2006. Oh, benar. Jadi PP 77 itu kelahirannya berdekatan dengan Undang-Undang nomor 7. Berdekatan. Oh, iya. Berdekatan dengan Undang-Undang nomor 7 kita membangun PP 77 gitu. Nah, PP 77 yang kebablasan itu oleh Pak Menteri PUPR, Pak Sunarno, ini terlalu kebablasan kalau semua diserahkan ke daerah. Padahal politik anggaran itu tidak menunjang. Artinya apa? Orang provinsi anggaran pembangunan keirigasian masih terbatas. Kabupaten apalagi kok diserahkan ke daerah semua gitu loh. Jadi kalau tidak ada politik anggaran, artinya bahwa dulu dana pembangunan keirigasian juga harus dikasihkan ke provinsi kabupaten, nggak jalan kan gitu. Karena itu maka oleh Pak Menteri PUPR di stop tuh apa namanya? PP-nya Pak. Ya, PP-nya itu Dibatalkan. Ya, dibatalkan, ada istilah yang sangat sekali. Lah ya, namanya apa itu? Di stop, di grounded.
Si stop itu loh. Ada istilah yang sangat bagus. Nanti saya ingat. Bahasa hukum. Hah? Bahasa hukum ini, Pak. Ya kayaknya bukan hukum tapi bahasa ketatanegaraan. Ya nanti. Terus kita membentuk tim lagi, ya. Salah satunya ya Pak Fatah, terus Pak Samiri Bambang Adi Nugroho, terus siapa-siapa gitu, Pak Doni sebenarnya itu melahirkan PP 20. PP 20. Ya. Ini PP cikal bakal untuk yang desentralisasi, Pak ya. Ya. Ya, tapi yang sentralisasi ini dia mengacu ke Undang-Undang Nomor 7 di mana antara 0 sampai 1000 itu ke kabupaten, 1000 3000 provinsi, 3000 ke atas, 3000 ke pusat. Ya. Ini PP 20-nya ngomong begitu. Ya. Gitu. Nah, setelah PP 20 lahir, kemudian jalan kemarin seperti biasanya itu, di tengah perjalanan ternyata bahwa kawan-kawan kabupaten itu sama kawan-kawan provinsi itu gimana ya, kurang begitu jos dalam mengelola sesuai dengan yang diamanatkan di dalam PP 20. Termasuk pendanaan. Nah, kurang josnya itu melaksanakan tugasnya. Tugasnya baik. Ya. Nah, itu bisa pendanaan, bisa juga SDM. SDM terbatas. Terbatas, Ya. apa saja gitu. Ya. Sehingga suara-suara dari daerah itu yang sekarang melahirkan draft RPP, Ya, draft Pak. RPP irigasi Ya. itu minta diturunkan batas itu. Pengurangan batas. kewenangan. Ya, pengurangan batas kewenangan, Batas ya, kewenangan. yang semula 1000 diturunkan ke Menjadi 500. yang 3000 diturunkan ke 2000. 2000. Ya. 2000 ke atas. Itu. Besar. Jadi dulu 1000, 3000, ini 500, 2000. Tapi saya sebenarnya pribadi, jangan-jangan itu kawan-kawan provinsi sama kabupaten itu tidak begitu jos, itu juga ada perannya pusat yang menyebabkan tidak jos itu. Apa contohnya, Pak? Pusat kurang bisa melakukan turbin was ke provinsi dan yang tadi itu ya. kabupaten. Gitu. Turbin wasnya bisa-bisa kurang, gitu loh. Ketika kita itu berhadapan dengan 35 provinsi, 14 kabupaten. kabupaten, apa turbin was kita ke kabupaten-kabupaten itu? Iya. Gitu. Nah, saya langsung ambil saja. Mana? Nih. KP ini kita buat tahun 2013. 13 KP ya, Pak ya? Yang KP 2013. Yang pertama 2013. 86. Yang pertama Yang sekali. pertama. Ya, KP 8. pertama 1986. Ya, saya ingat saya sekitar 80-an. 86. Ya. Terus kita revisi 2013. Oh, revisi ya. Ya. Itu. Nah, KP-KP yang kita buat ini, itu saya kan saksi hidup. Kita kurang begitu serius mensosialisasikan ke kabupaten dan kabupaten. Kurang begitu serius. Sosialisasinya, betul, Pak. Kurang, gitu. Ini nanti menarik untuk yang tema MI kan, Pak. Ya, Lagi-lagi bermasalah sosialisasi, Pak. Sosialisasinya kurang gitu loh. Ya. Di dalam KP ini Pak Krasno, maaf, itu isinya apa Pak? Kriteria Di perencanaan. KP ini, Pak. Kriteria perencanaan. Kriteria perencanaan. Itu apakah hanya bagaimana kita secara fisik membuat atau membangun irigasi, ataukah sudah termasuk juga kebutuhan nanti sumber daya manusia pengelolanya begitu? Apa sudah ada di dalam KP? Non teknis atau komponen saja Pak? Oh, ya. Bagus, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi, apa itu kriteria perencanaan itu apa? Ya. Ya. Kriteria perencanaan adalah produk statuter. Ya. Produk statuter, ya, berupa instruksi dan rekomendasi
kepada perencana irigasi dalam merencanakan irigasi. Merencanakan ini produk statuter, ya. Berupa produk statuter berupa instruksi dan rekomendasi kepada perencana irigasi dalam mendesain irigasi. Mendesain irigasi. Mohon maaf Pak, KP ini apakah bisa diaju oleh daerah atau untuk level pusat aja Pak? Dalam hal jadi ini gitu. di sini nanti saya bukakan di dalam anunya ini ada statement begini. Semua ahli irigasi di Indonesia harus mengikuti ini. Harus. Iya. Tidak hanya provinsi sama kabupaten sebagai institusi, tapi juga pribadi-pribadi ahli irigasi itu bagaimana harus gitu, harus mengikuti ini. Keirigasian. Ya. Termasuk kalau misalkan nanti ada privat perusahaan gitu ya Pak ya, mengembangkan irigasi. suatu budaya pertanian, kemudian mereka membangun irigasinya dari awal, itu pun harus mengacu pada KP ini ya Pak? Harus. Kriteria perencanaannya. Ya, harus. Dan kalau ingin keluar dari sini, ingin keluar dari sini boleh, tapi harus persetujuan dirjen. Dirjen sumber daya air. Dirjen sumber daya air. Ya, jadi contohnya begini. Misalkan lining saluran itu sekarang di sini adalah pasangan batu kali, beton, precast, apa saja precast atau ini in situ. Terus kemudian tanah. Saluran tanah tadi. Ya, saluran tanah. Jadi saluran tanah yang misalkan porus kita kasih lapisan lempung itu. Bisa. Ya, tebalnya kira-kira 60 cm gitu. Juga kalau nanti bocor ada lapisan lempungnya 60 cm itu. Baik. Itu 3 itu. Nah, kalau kemudian ada konsultan atau siapapun yang ingin melaksanakan irigasi, liningnya itu pakai seng, ya. Jangan gitu, harus diproses dulu ke dirjen, gitu. Jangan langsung diterapkan, tidak bisa, gitu loh. Itu maksudnya Pak. Ya. Jadi keluar dari KP bisa, tapi harus seizin dirjen. Untung itu tidak boleh. Safety faktornya adalah 1,3, gitu, ya. Nah kalau ada konsultan ingin 1,3, wah terlalu mahal saya, uangnya habis sekian mau saya kurangi 1,2. Harus ke dirjen dulu. Karena sudah keluar dari KP. 1,3. Baik. Gitu. Ya. Gitu Pak. Ya. Itu masih undang-undang, masih di bawah naungan undang-undang 7 Pak ya. Sekarang kita bagaimana merespon dengan terbitnya undang-undang 17 ini Pak. Sementara di RPP-nya sendiri kan belum terbit Pak. Iya. Ditambah lagi tadi NSPK itu sudah ada. NSPK. NSPK sudah ada semua tadi yang termasuk KP, belangko OP. Nah sekarang ini untuk bagaimana untuk merespon dengan adanya terbitnya konsep modernisasi ini, kemudian gapnya kan semakin jauh tuh Pak antara NSPK dengan MI tadi. MI? Modernisasi irigasi. Ini mau meloncat ke modernisasi ya? Iya. Izin Pak Kresno, mungkin begini Pak. Tadi pengaturan sudah cukup banyak, BP, KP, kemudian sekarang kita juga sudah ada pengaturan tentang modernisasi irigasi melalui SK Dirjen ya Pak. Ya. Itu artinya menambah existing aja belum ini gitu. Menambah pengaturan di pengelolaan irigasi Pak. Nah ini kemudian bagaimana kita mengimplementasikan ini itu kan menjadi suatu PR tersendiri. Sebelum adanya SE tentang MI, kita masih punya beberapa gap gitu ya. Ada beberapa kriteria perencanaan atau bahkan pengaturan lain yang belum bisa kita implementasikan dengan baik. Kemudian ada lagi pengaturan
di keirigasian tentang modernisasi irigasi. Ini kan menambah jumlah pengaturan gitu Pak. Nah, bagaimana dari sisi pandangan Bapak, pandangan perspektif Bapak dari banyaknya pengaturan-pengaturan ini supaya bisa diimplementasikan yang akhirnya nanti tujuan kita dalam beririgasi itu menyediakan air untuk layanan pertanian itu bisa tercapai gitu Pak. Jadi kita tidak hanya bingung dengan banyak pengaturan-pengaturan. Nah dari banyak ini langkah-langkah kita itu seperti apa supaya implementasi itu bisa berjalan gitu Pak. Oke. Saya kembali ke pemikiran yang fundamental, pembagian pusat sama daerah. ya. Jadi utamanya pusat itu turbin was. Turbin was ya Pak ya. Pengaturan, Masih tetap turbin was Pak ya. pembinaan, pengawasan. Bahwa pembangunan itu mestinya ya provinsi sama kabupaten. Tapi karena politik anggaran, itu pusat itu kalau pembangunannya dinolkan, tidak bisa juga, gitu loh. Nol, jangan bangun, itu tidak bisa. Gitu, 100% ke daerah. Jadi sebenarnya pusat ini selain turbin was juga melakukan pembangunan ini sudah benar. Ya, yang melakukan 2. Tapi yang 2 tadi saya mengusulkan bobot turbin was itu lebih banyak dari pembangunan, gitu loh. Bobot turbin wasnya kurang pusat ini lebih banyak di pembangunan. Ya pembangunan bisa tapi tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak ya. Nah sekarang itu saya melihat kawan-kawan Patimura itu, maaf ini langsung ngomong Patimura nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Itu sangat sibuk sekali dengan Pembangunan. Sementara satu sisi kalau boleh dibilang, bagaimana dengan UP? Kita kan kekhawatiran kita kembali yang tadi itu Pak, di tahun 84 ya, ke 87. Ya. Kita gencar untuk infrastruktur, di satu sisi kita melupakan untuk OP-nya. Iya. Nah, saya mengusulkan bobot turbin was itu lebih dianukan untuk pembangunan daripada pembangunan itu orang pusat loh. Ya. Orang pusat loh. Turbin wasnya harus lebih gencar daripada pembangunan. Realnya Pak, konkretnya gitu. Konkretnya. Seperti apa misalnya Pak? Menguatkan turbin was, fungsi turbin was pusat. Turbin was. Sekarang ini KP. Ya. 2013 ini sudah 10 tahun. Ya, sekarang 23. Sudah 10 tahun. Ya. Saya belum pernah diundang ya untuk sosialisasi ke kabupaten-kabupaten. Ya. Sudah 10 tahun, Pak. Gitu. Nah, saya cerita tahun 86. KP pertama ya Pak? KP pertama. Ya. Nah, jadi pada waktu 86 itu kita melakukan seminar nasional sebelum ini diterbitkan itu 3 kali Pak di Bandung. Kita undang seluruh Kakanwil, proyek-proyek semua perguruan tinggi di Bandung. Sebelum terbitnya KP ini. Sebentar 86 itu kita undang. Kalau boleh dibilang naskah akademis lah. Ya, itu kita undang. Nah, kenapa kita undang? Kita sengaja agar mereka itu merasa ikut melahirkan barangnya ini gitu. Sebagai bagian nanti pun bagian dari sosialisasi KP, maksudnya seperti itu. Gitu. Ya. Terus termasuk dosen-dosen di seluruh perguruan tinggi kita undang Pak. Ya. Nah, lucunya apa? Setelah ini jadi, itu semua kita kirim itu. Kita cetak 1000 buah dulu itu. 1000 buah. Semua kabupaten kuasai satu-satu. 550. Tapi kalau cuma dikasih fisik ini tanpa ada semacam apa ya? Iya, nanti saya ditanya. Iya. Kita kirimi. Sambil kita kirimi, kita membuat program dari 546 itu kabupaten mana saja kita kelompokkan, kita sosialisasikan ini. Kelompok Aceh Semut, kelompok Riau, Sumatera Barat, Jambi. Ya.
semua kita kelompokkan, kita sosialisasikan Pak. Termasuk perguruan tingginya. Nah, jadi pada waktu sosialisasi tadi, kabupaten dan provinsi itu sangat bangga sekali. Ini angka keamanan 1,3 ini dulu saya ikut memutuskan ini. Iya. Wah, senang Pak. Dosen-dosen juga. Jadi idenya dia itu kita fasilitasi Terbit di KP. di KP itu, sehingga sampai sekarang Punya rasa kebanggaan. sampai sekarang itu yang namanya KP Pak. Seluruh perguruan tinggi di Indonesia itu mengacu ke KP Pak. KP irigasi itu. Baik Pak, satu tadi langkah konkret dari meningkatkan fungsi turbin was pemerintah pusat. Oke. Tur. KP. Tur menyiapkan lahirnya ini. Itu Ya. tur. Ya. Nah, BIN-nya ini Ya. Sosialisasi. Sosialisasinya itu. Tapi kalau sosialisasi dan tanpa pembinaan nggak bisa ada pengawasan. Ya, Kalau urutannya makanya seperti itu, turbin Pak. was tadi. Iya. Turbin was. Nah, mengapa saya mengatakan apa itu turbin wasnya kurang jos? Mestinya ada suatu inventory insinyur irigasi di seluruh Indonesia itu ada berapa? Kabupaten ini berapa, ini berapa. Yang sudah pernah mengikuti sosialisasi ini berapa saja, gitu. Sehingga katakanlah sekarang kalau tiap kabupaten itu kita ambil rata-rata 5 insinyur irigasi lah, berarti kan 2.500. 2.500 tadi kita sosialisasi tahun ini itu mengcover berapa? Kalau belum mengcover ya tahun depan ulangi sampai komplit. Itu maksud saya begitu Pak. BIN tadi itu. Oh iya, yang pinnya. BIN-nya. Lawasnya itu pada waktu dia menerapkan KP tadi di lapangan, itu bagian dari pengawasan. ini cocok ora dengan ini ojo kaya ngono, ini ora cocok. Gitu, iya. itu wasnya. Tapi kalau pinnya tidak dilaksanakan gimana mau wasnya? Yes. Gitu. Tapi Pak, di perkembangan zaman di sini teknologi digital semakin baik, kemudian banyak platform digital masuk web. Menurut Bapak, apakah dengan mencantumkan KP ini dalam bentuk soft copy gitu ya Pak ya, dikatakan di website-nya Kementerian PUPR, itu apakah sudah cukup menurut Bapak sebagai suatu bentuk sosialisasi dari KP ini? Kalau tadi Bapak sampaikan dulu kalau zaman yang 86 terutama ya Pak. Sekarang dengan perkembangan ini, kalau kemudian kita disimpan saja di webnya, apakah cukup seperti itu mewakili sosialisasi? Kalau disimpan dengan web dan juga kemajuan informasi dan teknologi seperti itu bagus, teruskan saja. Tetapi bahwa pengalaman selama ini pada waktu kita melakukan sosialisasi itu, kalau tatap muka itu lebih jos daripada web sama IT itu. Karena pada waktu tatap muka ini kan terjadi dialog langsung, ya. Oh iya. Dalam dialog langsung tadi, Iya, ada proses ini ya tanya jawab. khusus, ya, gitu loh. Jadi karena komunikasi dua arah ya Pak. jalan langsung dua arah. Langsung. Dua arah. Web dengan IT, bagus itu. Tapi perlu ditambahi yang Forum-forum Tatap muka. tadi Tatap tetap muka Bapak langsung. rasa penting. penting, iya Pak, penting gitu. Itu. Baik Pak, selain sosialisasi KP misalkan, untuk apa lagi Pak? Salah satunya. Sosialisasi. Diklat. Pak. Diklat. Jadi gini, diklat itu ternyata saya kan media suara 15 tahun. Itu komunikasi antara yang membutuhkan sama yang menyediakan harus nyekrup, istilah Jawa Barat itu. Ya. Nyekrup itu artinya Klop. di lapangan membangun irigasi. Maka saya ahli irigasi, saya harus bisa ini itu ini kan kebutuhan lapangan. Nah kemudian dari Jakarta yang pusdiklat, dulu pusdiklat, sekarang apa namanya?
Badan Pembinaan Babin yang ngurusi diklat lah. Ya Pak, siap. Yang ngurusi diklat. Ya. Ya pusat mengurusi diklat, yang daerah-daerah kan membutuhkan orang yang keahlian ini. Ini dialognya tuh kurang gitu. Nah saya itu ketika di Widya Suara itu pernah ada contoh di pabrik Coca-Cola, nggak salah. Pabrik Coca-Cola. Jadi antara pabrik Coca-Cola dengan pusdiklatnya Coca-Cola ini tiap minggu ketemu. Setiap minggu ya? Setiap minggu. Ini mengatakan, wah saya itu ternyata harus ahli untuk menjaga rasa Coca-Colanya begini, saya memerlukan ahli ekonomi, ahli yang bisa tes itu gitu. Oh kalau gitu diklatnya ini gitu. Terus kemudian mengenai kemasan, ternyata Coca-Cola itu kemasan yang seperti ini terlalu gemuk. Ya, bukan seperti ibu ini, maaf. Kalengnya gemuk. Muncul Coca-Cola yang agak ramping kan gitu. Sehingga mudah dibawanya. Dengan tampilan yang simple tapi ikonik banget gitu. Ya. Lah, jadi di lapangan itu menyampaikan informasi ternyata bahwa ibu-ibu itu suka Coca-Cola yang agak ramping, jangan terlalu cannya itu terlalu gemuk gitu. Lah, kemudian dari pusdiklatnya Coca-Cola itu dia menciptakan kriteria perencanaan, kemudian dididikkan kepada itu gitu loh. Iya. Oke, Pak. Jadi komunikasi antara institusi lapangan yang memerlukan SDM, kemudian ini institusi diklat yang akan melahirkan itu. Setidaknya kalau direktorat tuh pikiran saya itu ya sebulan sekali ketemu gitu. Iya. Kalau misalkan ketemunya di ruang Zoom misalnya. Ruang apa? Zoom. Dengan Zoom, dengan aplikasi online gitu, Pak. Online gitu. Oh, ya sekali lagi bahwa yang Zoom sama online tetap jalan, tapi memang masih perlu yang sama-sama tadi itu. Ketemu fisik tadi Ya, Pak, supaya ketemu fisik. Karena ketemu fisik itu kan ada hubungan emosional, ada umpan hubungan balik lah, Pak, ya. psikologi dan sebagainya gitu loh. Nggak satu arah. Ya, saya kira gitu. Ya. Jadi selain sosialisasi itu tadi diklat. Istilahnya kalau mendesain kebutuhan akan diklat, KAD namanya. Kebutuhan akan diklat itu supaya ada pertemuan rutin antara yang memerlukan sama yang menyediakan. Baik, Pak. Ini pandangan Bapak terkait dengan Undang-Undang 17 tadi, Pak, ya. Karena di situ kan juga muncul MI, kemudian layanan irigasi untuk multi komoditas. Oh, ini mau kita meloncat ke situ atau diserempetkan saja? Iya, serempet aja, Pak. Secara pandangan Bapak dengan terbitnya Undang-Undang 17 ini, kemudian MI dengan MI. Terbitnya Undang-Undang 17 tahun 2019. Itu kan belum terbit juga RPP-nya, Pak. Sementara satu sisi situ juga amanatnya juga ada MI, kemudian juga ada layanan irigasi untuk multi komoditas. Iya. Oke. Bagian dari. Sekarang saya kembali pemikiran tentang seperti apa harusnya pengelolaan irigasi ke depan itu, Pak? Ya. Dengan itu aja. Tentunya pengelolaan irigasi ke depan itu kita menyongsong dengan perubahan iklim sama global warming itu ya. Itu kiatnya dua. Pertama, peningkatan level of service. Ya. Jadi tingkat servis kepada pemakai air itu kita tingkatkan. Ya, itu nomor satu. Nomor dua, peningkatan efisiensi sama efektivitas. Efisiensi sama efektivitas. Kalau yang level of service tadi, ya bagaimana caranya kita memenuhi kebutuhan air bagi semua
stakeholder. Gitu. Di tengah kelangkaan air karena Di tengah kelangkaan air. Perubahan iklim tadi. Ya. Berangkat dari situ Pak ya. Jadi dua, level of service Ya. kita naikkan, Efisiensi dan kemudian efektivitas. efisiensi sama efektivitas. Ini kaitannya juga dengan nanti layanan terhadap multi komoditas lainnya. Bahwa Ya. irigasi itu bagi-bagi juga dengan yang komoditas non padi lainnya. Ya, termasuk level of service. Jadi Ya. misalkan kita sekarang sangat fanatik dengan sawah dan padi. Gitu. Betul. Padahal di lapangan itu kenyataannya bahwa apa itu yang menyangkut hortikultura dan lainnya itu juga penting. Iya, betul. Ya. Itu nilai tinggi. Ya, nilai tinggi. Ternyata kita ini agak ketinggalan ini. Nah, ini level of service-nya kita naikkan gitu, Pak. Kembali kita kemarin diskusi sama Prof. Indratma juga bahwa generasi muda itu juga kurang tertarik terhadap sektor pertanian karena dari sisi ekonomi juga dalam tanda kutip nggak menarik. Ya. Oh ya. Makanya kan ya horti atau tanaman pertanian yang berekonomi tinggi yang mungkin bisa menarik anak muda dengan nanti tambahan-tambahan digitalisasi atau ICT-nya. Iya, oke. Kalau level of service ya, Iya Pak. Bapak pernah mendengar warung jamu? Warung jamu ya. Warung jamu. Iya. Waktu, Sudah Pak. Nah ya itu. Dari siapa Pak tahu? ruang, Waktunya tahu warung jamu, saya tahu warung jamu. Tahu dengar? Warung jamu. jaminan Bukan. dan Jadi, mutunya. Warung jamu ini istilahnya apa ya? Pak? Singkatan. Jadi level of service di dalam Level of keirigasian service, ya. tadi kita mengikuti kaidah warung jamu. Warung jamu. Waktunya bagaimana? Waktu. Jadi kalau petani itu Real hari time. Senin ini perlu air untuk tanaman padi, Senin sampai Nah, real time. itu waktu. Mm-mm. Ya, itu waktu. Rong itu ruang. Ruang ya. Tempat. Jadi kalau Baik. Senin jam 7 dia mau tanam padi, Berapa luasnya? tempatnya juga di situ, air juga harus sampai di situ. Mm-mm. Gitu. Ruang. Ya Pak ya. Siap. Jar. Apa Jaminan. jar? Bukan. Jumlah. Oh iya jumlah, sorry Pak. Jumlah. Oh, Jadi iya. kalau untuk tumbuhan padi itu dia harus digenangi 5 cm sawahnya itu. Yaitu jumlahnya harus pas 5 cm. Siap. Mutu. Ya mutu. Itu. Jadi air irigasi atau air apapun yang kita kasihkan kepada orang yang butuh tadi sesuai dengan mutu Kualitas. yang dia harapkan. Kualitas. Kasarannya, kalau itu air dipakai untuk mandi, maka dia ya kualitasnya kualitas mandi, jangan sampai kecampuran bahan kimia dan ini sehingga orang mandi gatelan kukur-kukur saja. Iya. Kalau air minum ya mutunya tuh mutu Air minum. siap diminum, gitu. Tapi kalau dia sawah untuk keperluan tanaman, tebu ini kualitasnya kualitas tebu. Yang penting jangan sampai tanaman tadi mati kan gitu. Baik. Ya. Oke. Jadi selain 2 poin tadi ada poin lagi Pak Apa? terkait pengelolaan irigasi ke depan. Tadi yang pertama Sosialisasi, NSPK sudah ada. iya, terus Kemudian yang kedua peningkatan loss, kemudian efisiensi dan efektivitas. Ada Iya. poin lagi Pak kira-kira? Nah sebenarnya yang dua tadi peningkatan level service sama peningkatan efisiensi itu dia kalau dikemas jadi satu kita sebutkan sustainability Pak, keberlanjutan. Keberlanjutan. Ya keberlanjutan. Jadi yang dua tadi sebenarnya mengacu kepada sasaran yang satu sustainability. Jadi kata kuncinya efisiensi ya Pak ya. Nanti Efisiensi sama level of service agar sustainable sustain. gitu maksudnya. Kata kuncinya pengelolaan irigasi ke depan gitu Pak ya. Ya. Dalam kaitannya dengan Undang-Undang 17. Ada lagi Mas Awang? Nanti kita sementara mungkin cukup ya Mas Aris ya. Jadi Iya. terkait dengan perspektif pengelolaan irigasi ini Pak, sebenarnya norma, standar, prosedur dan kriterianya sudah cukup lengkap. Ya. Apalagi nanti ketika RPP irigasi yang sekarang sudah siap terbuka nanti terbit. Cuman dari sisi Pak Prasno tadi perlu penguatan di sisi turbin was oleh pemerintah pusat melalui atau
organisasi, mulai diklat-diklat, sehingga NSPK atau pengaturan-pengaturan yang ada ini benar-benar terinfo dengan baik ke semua instansi irigasi termasuk pusat dan Pemda. Daerah. Terus kemudian nanti harapannya ketika semua sudah kesadarannya sama, level of pemahamannya sama, nanti implementasi dari semua NSPK ini bisa lebih mulus gitu ya Pak ya? Ya. Siap-siap. Nah, Pak. di dalam tadi itu, diklat dan ini tuh kalau dari sisi kewirausahaan itu ada 5M. 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 Nomor 1, mendengar. Mendengar. Nomor 2, mengerti. Jadi yang diomongkan ini itu dia dengar dia. Kemudian yang dia dengar tadi dia mengerti. Dia mengerti. Nomor 3, memahami. Jadi mengerti dengan memahami lain. Memahami itu lebih dalam, Pak. Lebih dalam, iya betul, lebih dalam. Mengerti itu bisa diambang-ambang gitu. Iya, lebih dalam. Oh iya, ngerti. Memahami. Tapi kurang paham. Ya. Ya. Tentu Memahami. jawabannya itu apa, Pak? Nomor 4, menerima. Menerima. Ikhlas. Menerima. Jadi ini ada KP. Tak omong nih, mendengar kan? Ya. Nah, setelah mendengar itu kami itu mengerti enggak? Oh, Ya. saya mengerti. Tapi mengerti belum tentu paham. Nah, harus memahami. Gitu. Nah, setelah memahami, menerima. Jadi menyetujui, wah setuju, bener nih. Oke. Pak Aris dari Bappenas ini bener nih ngomong demikian ini. Iya. Kalau Nah, setelah itu yang kelima, mengerjakan. mengerjakan. Iya. Kalau ibarat orang sekolah itu, kamu jangan hafalan doang, Ya. harus memahami. Gitu. Iya, betul. Anak sekolah, Pak ya. Iya. Iya Pak, sepertinya di isu pembahasan pertama ini cukup ya. Iya. Mas Aris ya? Iya, nanti kita lanjut ke sesi 2 istirahat. Kita